Salam sejahtera Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali di dalam program Renungan Firman Tuhan GKJ Semarang Timur. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebelumnya marilah kita berdoa. Tuhan yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang kepadamu Tuhan. Kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang terus kami rasakan sampai pada hari ini. Dan sebentar kami akan merenungkan sabda firman Tuhan. Biarlah Tuhan membukakan kebenaran agar dapat mendidik kami, menegur kami, sehingga kami bisa menata diri kami untuk selaras dengan kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Injil Lukas pasal yang ke-17 ayat 1 dan 2. Injil Lukas 17 ayat 1 dan 2. Yesus berkata kepada murid-muridnya, tidak mungkin tidak akan ada penyesatan, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika berbicara soal penyesatan, akan ada dua pihak yang terlibat di dalamnya, si pelaku yang menyesatkan dan si korban yang disesatkan. Si korban di sini adalah orang-orang percaya, jemaat Tuhan yang membutuhkan tuntunan bagaimana hidup di dalam Tuhan, kemana arah jalan yang harus ditempuh, tetapi dibelokkan oleh si penyesat. Ketika seseorang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, bisa dikatakan dia masih seperti anak kecil yang masih membutuhkan bimbingan, tuntunan, arahan, asuhan dalam pertumbuhan imannya menjadi dewasa. Masih polos, masih lemah, masih belum kuat. Maka dari itu di ayat 2 tadi disebutkan daripada menyesatkan salah satu orang-orang yang lemah ini. Anak kecil itu di samping polos dia juga tulus. Dia juga belum bisa membedakan mana yang baik dan mana yang jahat. Dia belum bisa mengenali serigala yang jahat. Apalagi kalau serigala ini berkamuflase dalam wujud yang lain, menyamar seperti domba misalnya. Kita mengenal istilah serigala berbulu domba. Ini akan semakin sulit mendeteksinya, karena memang begitulah cara kerja si penyesat. Dia tidak akan terang-terangan memberikan pengajaran yang sesat, yang jelas-jelas bertolak belakang dengan kebenaran, tetapi menyamarkan dan memalsukan kebenaran sehingga mirip dengan kebenaran itu sendiri. Tuhan mengasihi domba-dombanya dan menganggap mereka seperti anak kecil yang masih polos dan mudah tersesat. Tuhan mempercayakan setiap mereka kepada pengajar atau gembala untuk mengasuh dan melindunginya. Terhadap pengajaran ini Tuhan menuntut agar domba-domba ini dituntun dan dibawa dalam pengenalan yang benar terhadap Sang Gembala yang agung, yaitu Tuhan sendiri. Mengapa domba harus dituntun untuk mengenal gembalanya? Karena mengenali gembala akan membawa domba-domba ini mendengarkan suara gembalanya dan mengikutinya. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikut aku. Yohanes 10 ayat 27. Maka celakalah orang-orang yang kepadanya dipercayakan domba-domba Tuhan, tetapi justru membuat mereka tersesat dan terhilang. Bicara soal tersesat, saya pun pernah mengalaminya. Saya pun pernah tersesat. Akibat ajaran-ajaran yang saya terima ternyata menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari Alkitab. Contohnya dalam memahami peristiwa jatuhnya kota Yeriko. Sekian tahun lamanya saya memahami bahwa penyebab jatuhnya kota Yeriko itu adalah karena puji-pujian yang dinaikkan oleh bangsa Israel. Jadi bangsa Israel ini mengelilingi kota Yeriko sambil bernyanyi memuji-muji nama Tuhan, lalu tembok itu runtuh, sehingga bangsa Israel bisa merebutnya dan mendudukinya. Itu yang saya pahami bertahun-tahun lamanya. Pemahaman yang timbul entah dari siapa yang mengajarkannya saya tidak ingat, tetapi berulang kali setiap kali mendengar kisah ini selalu ditekankan bahwa kota Yeriko itu jatuh karena kuasa pujian dan penyembahan. Ternyata faktanya tidak demikian. Ternyata pemahaman saya keliru. Kalau dibaca di Alkitab, di kitab Yosua, justru bangsa Israel mengelilingi kota itu dengan diam, seperti yang diperintahkan oleh Yosua. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian, janganlah bersorak
Dan janganlah perdengarkan suaramu, sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu, bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Yosua pasal 6 ayat 10. Jadi ternyata bangsa Israel mengelilingi kota Yeriko dengan diam, tidak bersuara, tidak bernyanyi, tidak memuji-muji nama Tuhan. Sepatah kata pun janganlah keluar dari mulutmu, itu yang diperintahkan Yosua. Hanya di hari ketujuh mereka diperintahkan untuk bersorak. Bersorak jelas berbeda dengan bernyanyi, jelas berbeda dengan memuji Tuhan. Bersorak nyaring artinya berteriak dengan sangat keras. Jadi sebenarnya kota itu runtuh karena ketaatan bangsa Israel. Bukan puji-pujian, bukan karena sorakan. Apa yang diperintahkan Allah dilaksanakan secara persis oleh bangsa Israel. Ketaatan itulah jawabannya. Taat oleh karena iman. Ibrani 11 ayat 30 mencatat, karena iman maka runtuhlah tembok-tembok Yeriko setelah kota itu dikelilingi 7 hari lamanya. Inilah betapa jemaat itu sangat rentan terhadap berbagai penyesatan dari pihak-pihak yang melakukan pengajaran. Kesalahan saya adalah saya sekedar menerima pengajaran itu tanpa melihat lagi apa yang dikatakan oleh Alkitab, tanpa menguji lagi dengan apa yang dituliskan di dalam Alkitab. Satu contoh lagi, bertahun-tahun lamanya saya keliru memahami makna dan arti lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang adalah sebutan yang seringkali digunakan untuk menyebut orang-orang Kristen. Yang saya pahami waktu itu adalah bahwa ketika kita menjadi pengikut Kristus, Tuhan akan selalu memberikan kemenangan kepada umatnya. Kemenangan yang dimaksud di sini adalah kemenangan dari berbagai persoalan hidup. Menang dari kemiskinan, menang dari sakit penyakit, menang dari keterpurukan, menang dari kebodohan, dan lain-lain. Jadi orang Kristen itu dalam hidupnya tidak akan pernah gagal. Tidak pernah ada masalah yang mengganggu karena selalu menang dari berbagai persoalan. Itu yang saya pahami tentang lebih dari pemenang, karena itu yang masuk ke telinga saya. Ternyata Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tentang lebih dari pemenang ini, dituliskan di Alkitab dalam kitab Roma 8 ayat 35 sampai 39. Saya akan bacakan untuk saudara. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang. Seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang, oleh Dia yang telah mengasihi kita. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alkitab mengajarkan bahwa yang dimaksud dengan lebih dari pemenang adalah tidak terpisah dari kasih Allah. Sekalipun sedang ada dalam penindasan, sedang ada dalam penganiayaan, sedang ada dalam kelaparan, ketelanjangan, dalam bahaya, ataupun ancaman pedang. Jadi ketika berbagai penderitaan yang kita alami, penderitaan oleh karena kebenaran, mendera kita, dan kita tetap melekat kepada Tuhan, tetap menyembah Tuhan, tetap setia kepada Kristus, tetap bersyukur kepada Tuhan, itulah makna yang sesungguhnya lebih dari pemenang, seperti yang Alkitab ajarkan. Bisa dibayangkan kalau banyak orang Kristen yang keliru memahami makna lebih dari pemenang ini, seperti saya tadinya. Ketika mereka memahami lebih dari pemenang adalah soal kekayaan, soal kesuksesan, soal kekayaan, soal kesembuhan, maka akan sangat mungkin terjadi mereka mengutuki Allah ketika mereka menghadapi persoalan-persoalan hidup yang tidak kunjung selesai, yang tidak kunjung ketemu solusinya. Betapa sungguh luar biasa efek kerusakannya dari penyesatan ini. Dari yang seharusnya tetap setia kepada Tuhan ketika ada dalam permasalahan, tetapi yang dilakukannya adalah mengutuki Tuhan, bahkan meninggalkan Tuhan, karena penyesatan ini tadi, karena keliru memahami dari pengajaran yang dibawa oleh si penyesat itu. Karena dianggapnya Tuhan itu tidak setia dengan janjinya.
Lagi pula sejak kapan Tuhan menjanjikan hidup yang nyaman ketika kita menjadi pengikutnya? Menjadi pengikut Tuhan adalah bicara soal salib dan penyangkalan diri, dan keduanya jauh dari kesan nyaman. Itulah mengapa penyesatan merupakan dosa yang sangat dibenci Tuhan. Tuhan Yesus menyebut mereka yang menyesatkan dengan celakalah. Ini kata yang sangat keras. Terhadap mereka disebutkan adalah lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia dilemparkan ke dalam laut, daripada menyesatkan salah satu dari orang-orang yang lemah ini. Pernyataan Yesus ini menunjukkan bahwa mereka memang pantas dibinasakan daripada mereka menyesatkan banyak orang. Sangat mengerikan. Namun, ini juga adalah bentuk ketidakkompromian Tuhan terhadap penyesatan. Maka dari itu harus dibuang. Bahkan di dalam Injil sinoptiknya tentang penyesatan ini, di Injil Matius 18 ayat 8-9, Tuhan Yesus memberikan gambaran untuk memenggal tangan atau kaki kita dan membuangnya kalau itu menyesatkanmu. Cungkilah matamu dan buanglah kalau itu menyesatkan. Ini lebih ekstrim lagi, walaupun ini tidak boleh diartikan secara harafiah bahwa Tuhan sedang memerintahkan amputasi atau mutilasi. Tetapi pesannya jelas bahwa setiap potensi keberdosaan harus dibuang, harus disingkirkan. Tangan menyesatkan, buang. Kaki menyesatkan, buang. Mata menyesatkan, buang. Kalau yang dari kita saja yang ada pada diri kita Tuhan perintahkan untuk dibuang, apalagi penyesatan yang datang dari luar, itu harus kita tolak. Di era digital seperti sekarang ini ada banyak kemudahan, keuntungan yang kita rasakan, tetapi ancamannya juga ada. Segmen pemberitaan firman Tuhan, kesaksian dari orang-orang percaya, renungan, pengajaran-pengajaran, diskusi tentang kekristenan semakin meningkat dan semakin mudah kita dapatkan. Kita dapat dengan mudah mengaksesnya di dunia maya. Orang semakin mudah untuk membuat dan menyebarluaskan konten-konten kekristenan melalui media sosial. Di satu sisi ini menggembirakan, tetapi di sisi lain kita harus mewaspadai terhadap setiap pengajaran yang ada, karena tidak semuanya selaras dengan kebenaran firman Tuhan, sekalipun bernuansa kekristenan. Orang bisa menyampaikan apa saja di media sosial, bisa melakukan apa saja di media sosial, bersaksi misalnya. Namun janganlah kita menelannya mentah-mentah. Jangan lekas-lekas terpesona oleh karena kisah yang sepertinya spektakuler, tapi sebenarnya jauh dari kebenaran alias palsu. Di media sosial kita bisa menemukan beberapa kesaksian dari seseorang, bahkan hamba Tuhan, di mana dia bersaksi dibawa Tuhan ke neraka. Rohnya dibawa ke sana dan diperlihatkan oleh Tuhan neraka itu seperti apa. Dari yang dipersaksikan, mereka bercerita tentang orang-orang berdosa yang dihukum dan disiksa di sana. Di neraka, orang-orang ini disiksa oleh setan atau iblis. Apakah benar demikian? Apakah setan diberikan kuasa untuk menghukum atau mengeksekusi orang-orang di neraka? Apakah kesaksian ini benar? Segala sesuatu harus diuji. Dengan apa? Dengan Alkitab. Apa yang Alkitab katakan? Mari kita baca Matius 8 ayat 29. Dan mereka itu pun berteriak katanya, apa urusanmu dengan kami, hai anak Allah? Adakah engkau kemari untuk menyiksa kami sebelum waktunya? Perhatikan pada kalimat menyiksa kami sebelum waktunya. Ini adalah perkataan iblis. Ketika Yesus hendak mengusirnya keluar dari tubuh orang Gerasa yang dirasukinya. Iblis ini menanyakan apakah Yesus datang untuk menyiksa mereka sebelum waktunya. Di sini jelas Alkitab mengajarkan bahwa iblis bukan sebagai pihak yang menyiksa, tetapi sebagai pihak yang disiksa nanti di dalam api kekal. Satu ayat lagi, Wahyu 20 ayat 10. Dan iblis yang akan menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Di sini pun menjelaskan bahwa iblis akan dilemparkan ke dalam lautan api dan disiksa, bukan menyiksa. Disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Kalau memang sebuah kesaksian itu dari Tuhan, sudah semestinya isi kesaksiannya selaras dengan Alkitab. Ketika isi kesaksian itu diuji dan hasilnya bertentangan dengan Alkitab, jangan ragu untuk menolaknya, karena itu pasti bukan dari Tuhan. Bisa dipastikan itu adalah kesaksian palsu.
Karena Tuhan tidak mungkin menyatakan sesuatu, entah itu dari lewat mimpi atau lewat apapun gitu ya. Tuhan tidak mungkin menyatakan sesuatu yang bertentangan dari yang sudah dituliskan dalam Alkitab. Kebenaran sebuah pengalaman atau kesaksian itu ditentukan oleh Alkitab, bukan dari siapa yang mengatakannya. Tuhan tidak mau domba-dombanya disesatkan. Sekalipun disebutkan dalam ayat bacaan kita tadi bahwa tidak mungkin tidak akan ada penyesatan. Artinya penyesatan tidak bisa dihindarkan. Baiklah kita kritis terhadap semua ajaran. 1 Yohanes 4 ayat 1 mengajarkan saudara-saudara yang kekasih, janganlah percaya akan setiap roh, tetapi ujilah roh-roh itu apakah mereka berasal dari Allah. Sebab banyak nabi-nabi palsu yang telah muncul dan pergi ke seluruh dunia. Semuanya harus diuji dengan Alkitab. Alkitab haruslah menjadi pedoman kita. Maka dari itu cintailah firman Tuhan. Maka dari itu cintailah kebenaran, agar kita semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya. Dengan semakin memahami kebenaran, kita bisa menolak yang tidak benar, yang mirip-mirip dengan kebenaran, yang sepertinya benar, yang seolah-olah benar. Karena semua itu pada hakikatnya adalah palsu. Penyesatan pasti ada. Kiranya Tuhan menolong kita agar jangan sampai kita ada di dalamnya, baik sebagai penyesat maupun yang disesatkan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu, kami boleh diingatkan kembali agar kami tidak ada di dalam penyesatan, baik sebagai penyesat maupun yang disesatkan. Oleh karena itu Tuhan, jagailah kami, ajar kami terus untuk kami bisa mencintai kebenaran, mencintai firman Tuhan, sehingga kami semakin mengerti, semakin memahami Kristus Tuhan dan kebenarannya. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini, hidup kami serahkan pula dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Demikian Bapak Ibu renungan firman Tuhan pada hari ini. Kita berjumpa kembali dalam renungan yang akan datang. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.